selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang-Bincang Jawa Post TV bersama saya Nur Ulfaini yang siap menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tentunya di edisi menyambut Lebaran 2025 ini kita menghadirkan narasumber spesial dari Ditlantas Polda Jatim yang akan membagikan beragam informasi arus lalu lintas, bagaimana tips untuk berkendara mudik aman, selamat sampai tujuan, bisa berkumpul dengan keluarga untuk bisa merayakan momen Idul Fitri pada tahun ini. Tapi sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Jawa Timur merupakan jumlah pemudik terbesar sebanyak 18,7 juta pemudik pada tahun ini. Berbagai persiapan dalam menyambut arus mudik balik Lebaran dikerahkan, termasuk dalam operasi Ketupat Semeru 2025 yang resmi beroperasi pasca apel gelar pasukan di lapangan Gedung Negara Gerahadi yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengamanan dan persiapan ekstra dilakukan pada Lebaran tahun ini karena bersamaan dengan momen Hari Raya Nyepi. Melonjaknya jumlah arus mudik dan keluar masuk kendaraan di Jawa Timur diprediksi meningkat. Diperkirakan mencapai 103,7 juta pemudik dan yang datang ke Jawa Timur diperkirakan sebanyak 18,7 juta orang. Pemprov Jawa Timur siap menyambut arus mudik dengan menyiapkan sarana dan prasarana. Upaya pemerintah dalam mengurangi kepadatan arus serta meminimalisir angka pengguna kendaraan pribadi telah dilakukan dalam program mudik gratis dengan menyediakan angkutan mudik gratis. Namun bersamaan dengan Hari Raya Nyepi, menambah masa libur berkelanjutan yang berpengaruh lebih pada puncak kepadatan arus lalu lintas lebih lama. Lantas bagaimanakah strategi mudik aman dan nyaman dalam perjalanan dan kewaspadaan saat berkendara di momen mudik Lebaran? Kita bahas dalam Dan sudah hadir pada malam hari ini, seperti yang saya informasikan sebelumnya, ada Bapak Kombes Pol Komarudin, Ditlantas Polda Jatim. Selamat malam, Selamat Pak Komarudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Bagi yang sudah berbuka puasa ya, Dan ya. Jangan mungkin tadi terburu-buru untuk kesini bisa membagikan informasi soal arus mudik ya, Dan. Tapi sebelum kita membahas soal bagaimana nantinya dari kawan-kawan kepolisian ini dalam melakukan pengamanan dan pengurai arus lalu lintas, sebelumnya kita jeda terlebih dahulu dan sambil berbuka mungkin ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mari kita Bunda Ratu Joda, salaman dulu. menjadi Allah yang loman. Bagaimana? Allah pun senang lihat orang-orang yang loma. Berbagi itu merupakan suatu bentuk syukur yang paling tinggi. Jelang Ramadan sekitar 2000. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Masih di Bincang-Bincang Jawa Post TV di edisi spesial tema malam hari ini, Jawa Timur siap menyambut arus mudik
2025, di mana kita ketahui bahwa Provinsi Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi yang terbanyak pemudiknya. Benar begitu, Pak Komarudin? Kalau kita lihat datanya, Pak, ini tidak hanya mudik Lebaran, tapi bertepatan dengan momen Nyepi. Untuk strategi seperti apa mungkin dari teman-teman kepolisian dalam menyambut puncak arus mudik hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Momen Lebaran kali ini lebih istimewa dari biasanya. Mengingat momen Hari Raya ini beririsan ataupun hampir bersamaan dengan saudara-saudara kita yang nanti akan melaksanakan Hari Raya Nyepi ya. Tentu dibutuhkan sebuah strategi, pola-pola pengaturan dan penggelaran kekuatan dan juga personil sedemikian rupa sehingga kita bisa tentunya bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan dengan nyaman. Jawa Timur sendiri tercatat hasil kajian ataupun survei dari Kementerian Perhubungan bahwa kita dinobatkan sebagai provinsi urutan kedua terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat untuk daerah asal pemudik menduduki urutan pertama, kita menjadi urutan kedua. Dan untuk tujuan kita juga menduduki urutan yang kedua setelah Jawa Tengah. Nah, inilah yang menjadikan bahwa Jawa Timur juga nantinya akan diwarnai dengan berbagai aktivitas kegiatan yang mobilisasinya cukup tinggi ya. Saudara-saudara kita yang dari Jawa Timur akan keluar Jawa Timur juga akan sangat banyak sekali. Tercatat sampai dengan hasil survei kita akan melakukan ataupun akan memantau pergerakan kurang lebih 14,8% atau kurang lebih sekitar 21,6 juta pergerakan yang nantinya akan berlangsung. Termasuk juga yang arus masuk ke Jawa Timur. Catatan sampai dengan semalam, hari yang ketiga ataupun keempat pelaksanaan operasi digelar, sudah mulai terlihat adanya beberapa aktivitas kegiatan di jalan raya tentunya. Mulai dari yang terlihat kemarin itu pergerakan dari Jawa Tengah masuk ke Jawa Timur, peningkatannya sudah sampai di angka 39% melalui jalur arteri Pantura. Kemudian di jalan tol, walaupun peningkatannya belum terlihat masif, namun sudah terlihat geliatnya pergerakan masyarakat baik yang akan keluar Jawa Timur melalui pantauan traffic counting di Ngawi, termasuk juga yang masuk ke Jawa Timur. Inilah yang nantinya akan kita pantau, yang sampai dengan saat ini memang kepadatan terjadi sifatnya masih lokalan, Mbak. Jadi lokalan ini aktivitas masyarakat kita yang mempersiapkan momen Lebaran yang insya Allah mungkin 4 hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Persiapan-persiapan dilakukan termasuk ke berbagai aktivitas masyarakat lainnya yang sungguh luar biasa. Dan kalau ini kita lihat kan ini bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi. Otomatis banyak perusahaan yang sudah melakukan libur lebih awal. Dan otomatis juga banyak mungkin mereka yang lebih memilih mudik lebih awal. Kalau Anda lihat sendiri memang untuk pergerakan dari volume kendaraan atau aktivitas di lalu lintas ini memang jauh lebih awal atau seperti apa, Dan? Kalau kita lihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ini sangat mendukung sekali ya, sangat berpengaruh sekali terhadap pola pergerakan lalu lintas yang memang waktu liburnya cukup panjang ya. Kami melihat dinamika perubahan ataupun pergerakan itu sudah terlihat di pertanggal 21-22. Itu sudah mulai geliatnya ciri-ciri kendaraan dari luar daerah yang masuk, dan termasuk terkait dengan Hari Raya Nyepi, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Bali yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk juga peningkatannya cukup signifikan. Per hari ataupun per 12 jam hitungan kami itu sudah ada peningkatan sampai dengan 45 sampai dengan 55% dari hari biasanya. Artinya bahwa ada pergerakan ataupun ada perjalanan masyarakat penumpang dari Gilimanuk ke Ketapang itu sampai dengan semalam itu per malam rata-rata di atas 20.000 termasuk kendaraan dan juga penumpangnya. Walaupun ada juga saudara kita yang dari Jawa Timur akan pulang ke Bali tentunya untuk merayakan Nyepi, namun kisarannya juga tidak terlalu besar ya, di kisaran antara 5 sampai dengan 10% baru sampai sekian. Nah tentu karena ini waktunya juga berdekatan dengan pelaksanaan mudik, libur panjang,
ditambah lagi dengan perayaan Nyepi yang nanti tanggal 29 ya. Oleh karena itu ada kebijakan yang telah kita keluarkan, dan tentu ini hasil koordinasi antara Polda Jawa Timur dengan Polda Bali, karena kita butuh untuk melakukan pengaturan berbagai persiapan-persiapan, dan juga kita menyesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan di Provinsi Bali. Di antaranya bahwa kita telah melakukan sosialisasi, sekaligus mungkin malam ini juga kami informasikan ya kepada masyarakat bahwa Pelabuhan Ketapang yang akan menyeberang ke Bali ataupun ke Gilimanuk besok tanggal 28 pukul 17.00 itu sudah ditutup. Ini untuk memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang ada di Bali untuk prepare ya, persiapan mereka nantinya nyepi, seperti kemarin disampaikan dari Polda Bali bahwa akan ada kegiatan pawai ogoh-ogoh dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya kita sepakati penutupan itu pada tanggal 28 pukul 17. Nah, ini informasi saudara-saudara kita yang nanti saudara-saudara kami akan pulang ke Bali, agar diperhatikan waktunya sebelum, kalau bisa mulai hari ini ya, ataupun besok pagi-pagi paling telat lah itu. Ya, karena besok pukul 17.00 Pelabuhan Ketapang ditutup. Ada proses screening nggak, Dan? Baik mereka yang mungkin akan merayakan Nyepi atau hanya sekedar menikmati momen libur panjang ini, hanya sekedar untuk liburan gitu, Dan? Momen liburan ini, momen lebaran tentu kita berikan kesempatan seluas-luasnya ya kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan, apakah karena memang kita tidak serta-merta bahwa memprioritaskan hanya untuk para pemudik. Momen ini tentu akan dimanfaatkan oleh saudara kita yang beragama di luar dari Muslim ya, seperti mungkin memanfaatkan momen libur panjang, hanya kesempatan terbatas, apalagi pemerintah memberikan kebijakan WFA, Work from Anywhere, kepada seluruh masyarakat, sehingga kita memberikan keleluasaan kepada siapa saja yang akan melakukan perjalanan. Ini yang kita pola, tentunya dengan penggelaran kekuatan yang tidak kurang dari 15.000 personil gabungan dengan ratusan pos, baik pos pelayanan, pos pengamanan, pos terpadu yang kita gelar. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tentu dengan berbagai prediksi yang kita siapkan juga. Kemarin kita dengar ada bukan musibah ya, angin orang bilang badai itu ya, di Gilimanuk. Alhamdulillah tidak nyampe ke sini. Nah, ini juga kita ingatkan kepada masyarakat agar ya betul-betul mempersiapkan semuanya. Dan tadi disebutkan bahwa aktivitas yang akan melakukan perjalanan yang keluar dari Jatim melalui Gilimanuk dibatasi hingga tanggal 28 pukul 17.00. Begitu sebaliknya dari Bali pun demikian, aktivitas yang akan masuk ke Jatim juga dibatasi atau seperti apa untuk kalau untuk dari Gilimanuk ke keluar Bali ya, masuk ke Jawa Timur itu tidak. Tidak, hanya ya, yang dari Jatim ke sana baru dibatasi pada tanggal 28 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya. Bukan tengah ya, waktu Indonesia Barat. Oke, dan nanti kita akan bahas terlebih luas lagi karena masih banyak ragam informasi yang akan dibagikan dari kawan-kawan kita dari Ditlantas Polda Jatim. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion.
Masih di Bincang-Bincang Jawa Pos TV, tentunya masih dengan tema Jawa Timur siap menyambut arus mudik Lebaran 2025. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita terlebih dahulu menyaksikan satu berita ini terkait dengan berita angkutan arus mudik yang seperti kita ketahui setiap tahunnya pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar mudik gratis. Dan seperti apakah? Berikut cuplikan beritanya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberangkatkan ratusan pemudik gratis via kapal laut yang diselenggarakan Pemprov Jatim di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebanyak 250 penumpang dan 150 kendaraan roda 2 yang diberangkatkan Gubernur Kofifa menuju Pulau Raas Sumeneb dengan menggunakan kapal motor penumpang Wicitra Dharma 1. Gubernur Kofifa mengatakan penyediaan mudik gratis sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Pemprov Jatim kepada masyarakat khususnya pada puncak arus mudik dan balik tahun 2025. Ini sebetulnya kita harapkan bahwa masyarakat bisa relatif terlayani terkait dengan public transportation pada saat mudik dan balik Lebaran. Yang ke Jakarta juga mudik dan balik. Yang dari Surabaya juga mudik dan balik di beberapa titik ya. Kemudian yang berbasis kampus juga ada sesuai dengan permintaan. Kofifa menegaskan aksesibilitas dan koneksitas sangat penting untuk memaksimalkan seluruh layanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, Gubernur Kofifa juga menyampaikan terima kasih atas kebersamaan semua pihak demi terwujudnya layanan mudik dan balik Lebaran tahun 2025 di Jawa Timur. Pada tanggal 28 Maret 2025 mendatang, telah disiapkan 70 armada bus untuk mudik gratis dari Jakarta menuju Jawa Timur. Sedangkan pada 29 Maret 2025, telah disiapkan 100 armada dari kota Surabaya menuju berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur. Kita masih menyapa dengan tamu spesial kita malam hari ini, Bapak Komarudin. Pak, ini seperti kita ketahui bahwa momentum mudik gratis ini selalu dimanfaatkan oleh berbagai pihak, tidak hanya program pemerintah, namun juga instansi lain. Apakah ini juga mempengaruhi untuk pergerakan volume kendaraan aktivitas mudik Lebaran ini, Pak? Khususnya di 2025 yang bersamaan dengan momen libur Nyepi, Pak. Oke. Kebijakan ataupun program mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai pihak ya termasuk pemerintah dalam hal ini tentunya akan sangat-sangat sekali membantu. Sangat membantu untuk pergerakan masyarakat, mobilisasi masyarakat yang diharapkan memang tidak semuanya menggunakan kendaraan pribadi, apalagi dengan perjalanan-perjalanan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Kalau menggunakan roda 2 ini sangat riskan, belum lagi ditambah dengan apa bahasanya itu, gembolan bawaannya yang sangat banyak, itu sangat-sangat berbahaya. Tentu juga berdampak ke kesehatan yang baik pengendara ataupun yang dibonceng. Nah, kebijakan ini tentunya harus disambut dengan positif, sambut baik. Masyarakat silakan bisa memanfaatkan momen ini untuk melakukan perjalanan pada saat mudik nanti ataupun pergerakan dari daerah asal ke daerah tujuan. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa Jawa Timur juga menduduki urutan teratas ya, produksi kendaraan, pertumbuhan kendaraan tertinggi. Pengguna pribadi. Kendaraan pribadi. Orang kaya-kaya berarti indah. Selama tahun 2024 sampai dengan Desember kemarin tercatat Jawa Timur terdaftar sebanyak 842.221 kendaraan baru. Nah, ini yang tentunya akan kita bayangkan, ini yang akan menghiasi. Meningkat berarti? Meningkat 3% dari tahun sebelumnya. Ini yang akan mewarnai pola pergerakan masyarakat, aktivitas masyarakat. Nggak mungkin dong kendaraan dibeli baru terus nggak dipakai Lebaran, pasti kan akan keluar nih nanti nih. Iya, tradisi lah, nah, artinya tradisi bahwa pamer. Kepadatan itu nanti akan terlihat. Dengan berbagai kebijakan tadi saya sampaikan, pola waktu libur yang cukup panjang, masyarakat memanfaatkan, memilih waktu tidak di waktu yang bersamaan, memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai instansi, ini ya diharapkan akan sangat membantu ya, sehingga tidak terlalu pergerakan nanti di jalan tidak terlalu padat, kemudian juga bisa terbagi, sehingga pola strategi yang kami siapkan, kami membagi menjadi beberapa klaster ya, ataupun pola kegiatan.
Yang pertama nanti akan sampai dengan hari ini ataupun besok ya tanggal 28 itu, sebenarnya hari ini 27 ini sudah prediksi kami sudah mulai ada geliat. Walaupun tadi terlihat baru sekitar sampai dengan jam 18 tadi baru sekitar 45 sampai dengan 55% penambahannya. Nah besok prediksi kami juga akan terjadi kelonjakan yang cukup besar ataupun cukup banyak. Yang kami namakan sampai dengan hari H nanti, ini kami melakukan pola pengamanan pelayanan masyarakat pemudik. Nah kemudian ada lagi pola pengamanan masyarakat nanti yang akan ke pusat perbelanjaan. Ya, mal-mal banyak nih, seperti ini Surabaya ini sudah banyak diserbu ini. Kemudian nanti di hari H ataupun malam takbir kita juga masih akan melakukan kegiatan pengamanan untuk mengantisipasi masyarakat yang akan takbir keliling. Nah, ini sekaligus pesan ya, kalau bisa makmurkanlah masjid-masjid sekitar, nggak usah keliling-keliling. Ini mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah kemudian nanti pola berikutnya kita akan mengamankan konsep pengamanan yang sifatnya lokalan. Ini pola pergerakan masyarakat yang akan bersilaturahmi. Nah, biasanya Lebaran hari pertama, hari H dan hari pertama itu masih sifatnya masih lokalan loh. Kalaupun memang keluar mungkin nggak terlalu banyak keluar daerah, antar kota dalam provinsi. Nah barulah setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan dengan konsep pengamanan polanya pergerakan masyarakat ke daerah wisata, yang ke pantai, yang ke daerah pegunungan dan lain sebagainya. Ini akan kita konsepnya telah kita patenkan. Kemudian yang terakhir nanti barulah itu diperkirakan antara sekitar tanggal 5 sampai dengan 7 pola pergerakan masyarakat arus balik. Yaitu tadi 14% masyarakat Jawa Timur yang keluar akan kembali, masyarakat dari luar yang ada di Jawa Timur akan kembali dan juga sebaliknya. Nah, ini akan crossing nantinya di jalan yang tentunya mudah-mudahan berbagai konsep yang telah kita siapkan berhasil ya. Harapan kita bisa menekan angka berbagai potensi gangguan selama dalam proses operasi ketupat ini. Dan tadi kan disebutkan bahwa selama kurun waktu 2024 ada peningkatan jumlah pemilik kendaraan pribadi. Nah ini kan momentum kalau kita ketahui kan sudah biasa ya, dan ya pamer mobil, kendaraan baru, baju baru kan sudah biasa. Berarti ada kemungkinan jumlah pengguna kendaraan ini, kendaraan pribadi ya, khususnya di Jawa Timur ini akan semakin meningkat. Adakah data akan tujuan kemana nih Dan? Misal perbatasan ke Madura atau di titik-titik mana yang kemungkinan akan padat? Kalau untuk pertumbuhan kendaraan memang di beberapa Surabaya, Sidoarjo, Malang, beberapa kabupaten kota yang memang grafiknya kami lihat memang ada cukup tinggi. Nah pergerakan mereka seperti yang tadi kami sampaikan ada polanya pergerakan lokalan dulu dong. Nah ini baru kalau penggunanya udah pasti bertambah. Penggunanya sudah pasti bertambah. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan yang bertambah, penggunanya juga akan bertambah. Usia anak-anak yang kemarin mungkin baru 16, sekarang sudah 17. Sudah bisa bawa kendaraan. Yang kemarin bawa motor, sekarang sudah bisa bawa mobil. Naik terus bertambah. Ini yang tentunya tidak lepas selalu kami sosialisasikan kepada masyarakat. Tingkat kekhawatiran kita bersama, karena ini kaitannya tentu dengan dampak dari pergerakan itu sendiri. Kita tentunya menyambut baik ya, masyarakat yang menggunakan kendaraan semakin banyak dan sebagainya. Artinya mungkin bisa terlihat tingkat perekonomian juga semakin bagus. Namun tentunya harus juga diimbangi dengan tingkat kepatuhan. Kalau tidak disertai dengan tingkat kepatuhan, maka sama saja dengan semakin banyak ancaman-ancaman baru di jalan karena kendaraan itu tidak dikendarai oleh orang yang patuh. Nah ini yang harus kita antisipasi bersama. Ini yang pola-pola preemptif dengan bobot 40%, pola preventif dengan bobot 40%, sampai dengan penegakan hukum nih. Jadi 40% kita sosialisasikan, 40% kita jagain, masih bandel juga, 20% kita tegakkan hukum. Termasuk juga tingkat kesadaran dalam berkendara ini ya. Nah ini kan juga menjadi kekhawatiran Dan ketika jenengan tadi disebutkan bahwa seiring dengan
tingginya jumlah pengguna serta remaja ya yang mungkin baru saja memasuki angka sudah mulai berkendara, ini kan juga menjadi keriskanan. Langkah apa mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Salah satu faktor ataupun hal yang harus menjadi atensi kita bersama, kita ketahui bahwa faktor kecelakaan itu diantaranya yang terbesar itu adalah faktor human error. Human error menduduki urutan pertama, kemudian disusul juga ada faktor kendaraan, ada juga faktor infrastruktur, sarana prasarana, dan terakhir baru cuaca. Ini 4 faktor penyebab kecelakaan. Human error ini angkanya 90% lebih, artinya hampir 100% korban sia-sia bergelimpangan di jalan raya itu karena faktor manusia, tingkat kesadaran. Nah itu kalau sudah sampai ke faktor kecelakaan. Nah sebelum dari itu tentunya faktor ketertiban juga ini berpengaruh. Orang yang tidak paham aturan, bertambahnya jumlah kendaraan, bertambahnya mobilisasi orang berada di jalan raya, kalau dia tidak paham aturan juga bikin macet, bikin padat, parkir sembarangan. Harusnya nggak boleh belok kiri, dia belok kiri. Nggak boleh berputar, dia berputar. Kan dia nggak tahu aturan, akhirnya menghambat orang yang sudah tertib. Kenapa? Karena ada satu orang di jalan raya yang dia tidak patuh, aduh, saya harus hati-hati nih. Kenapa? Ada orang yang baru belajar, ada orang yang nggak paham aturan. Nah ini yang tentunya yang tadi kami sampaikan, bahwa pertumbuhan kendaraan itu harus juga disertai dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman bagaimana menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban di jalan raya. Oke, kita tahan dulu, masih membahas soal keamanan, ketertiban, dan keselamatan bersama ya. Bagaimana kita nanti bisa merayakan Idul Fitri bersama dengan bahagia, selamat tentunya ya. Sampai di rumah kita tahan dulu dan kita masih akan membahas lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api terjadi di Stasiun Senen, Jakarta. Jumlah penumpang kereta tercatat mencapai sekitar 25.900 orang. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Masih di Bincang-Bincang Jawa Pos TV, tentunya menyambut Jawa Timur menyambut mudik 2025. Tadi disebutkan bahwa ada informasi ternyata pengguna kendaraan pribadi ini cukup meningkat seiring banyaknya remaja yang sudah mulai bisa berkendara. Dan ini juga menjadi PR tambahan nih ketika harus jumlah arus mudik karena Lebaran dan juga Nyepi yang semakin banyak aktivitasnya, mobilitasnya, dan ini juga menjadi kewaspadaan pihak kepolisian terkait dengan para remaja-remaja yang mungkin baru saja bergaya-gaya lah, bisa mudik pakai kendaraan sendiri kayak gitu. Kesadaran berkendara ini penting, dan adakah mungkin strategi dalam men-screening batasan dari tim lantas sendiri? Mungkin dilihat dari KTP-nya yang baru saja diizinkan mendapatkan SIM, tidak dianjurkan untuk membawa kendaraan pribadi atau seperti apa, dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Undang-undang mengatakan dengan sangat tegas siapa-siapa saja yang boleh mengendarai kendaraan. Tentu yang pertama dia akan ditandai dengan kepemilikan SIM, artinya dia telah melalui tahapan proses prosedur sehingga dia dianggap layak untuk berada di jalan. Nah ini yang kita juga lakukan. Seperti mungkin banyak sekali case ataupun kasus kita lihat terjadi kecelakaan yang ternyata hasil penyidikannya ternyata yang bersangkutan tidak memiliki SIM atau belum memiliki SIM. Artinya dia tidak layak berada di jalan. Ini PR kita bersama karena tentunya bukan hanya orang-orang tertentu yang akan terancam, tapi kita semua akan terancam. Kita yang sudah patuh, kita yang sudah tertib, ada perilaku ugal-ugalan orang-orang yang tidak paham, tidak tahu aturan,
Ini akan membahayakan kita semua. Nah, oleh karena itu tentunya himbauan juga kepada para orang tua. Kepada para orang tua, pastikan betul bahwa putra-putrinya yang memang sudah diberikan kendaraan memang sudah memiliki SIM. Sudah layak untuk bisa mengendarai kendaraan. Karena tentu yang terancam bukan hanya putra-putri Bapak Ibu ya, tapi juga orang lain yang ada di sekitarnya juga menjadi terancam. Ini dibutuhkan sebuah budaya berlalu lintas yang baru, yang kalau kami di Telantas Polda Jawa Timur, kalau biasanya budaya berlalu lintas, di sini kami balik, lalu lintas yang berbudaya. Oke. Ya, kalau biasanya kan budaya berlalu lintas, Jawa Timur kami balik menjadi lalu lintas yang berbudaya. Yuk kita bungkus lalu lintas Jawa Timur dengan lalu lintas yang berbudaya, sopan santun, etika, ewuh pakewuh, terus saling berempati. Sehingga kita peduli. Bagaimana cara yang paling sederhana? Bersuara. Jangan diam saja. Ngelihat ada perilaku pelanggaran, diam. Ngelihat ada ugal-ugalan, diam. Ngelihat ada knalpot berong, diam. Ngelihat ada balap liar, diam. Ya kalau diam ya tunggu giliran kapan kita menjadi korban berikutnya. Dan kita malah nanti diserang dan. Laporkan nggak mesti, kalau misalnya takut untuk berbuat, minimal laporkan kepada kami. Petugas kami insya Allah selama bulan puasa ini 1 kali 24 jam ada. Oke, mungkin saya mewakili para pengendara ya Dan ya, yang pengendara di jalan. Terkadang kalau kita melihat kitanya yang sadar, sabar dong, tunggu dulu. Malah kita yang dimarahi dan nanti yang kita negur. Budayanya seperti itu Dan saat ini. Nah ini yang kami bilang lalu lintas yang berbudaya itu, yuk masa ya nggak bisa sih kita ciptakan. Ya negurnya jangan sendiri, yang lain harus ikut negur. Kalau negur sendiri nanti kan dia bilang, loh motor-motor saya kok suka-suka saya. Gitu. Nah yang lain juga harus ikut. Ini yang kemarin dalam program kami Mahameru. Mahameru ini singkatan dari mewujudkan harmoni masyarakat yang empati, responsif dan unggul. Kita singkat menjadi sebuah program namanya Mahameru. Dibutuhkan empati, dibutuhkan kepedulian seluruh pengguna jalan. Kalau merasa dirinya terganggu, ya bersuara. Jangan diem aja, diam, ngedumel, gerendel. Ini anaknya siapa sih? Bandel amat, ngebut-ngebutan, berisik. Tapi nggak ngomong. Ya minimal kalaupun memang takut untuk menegur, dikasih hubungin kami. Dicatat ya? Di capture lah. Kan biasanya kan suka tuh capture. Biasanya kalau ngelihat yang nggak di video kan, sekarang lagi musimnya gitu. Makanya kalau ini kan biasanya suka tuh dikit-dikit video, dikit-dikit capture. Kenapa yang nggak kayak gitu di capture? Serahkan ke kita akan buru dia. Demi keamanan bersama ya Dan ya. Kita kembali lagi ke soal budaya ini Dan. Ini perlu pengawasan ekstra, pengamanan ekstra, mungkin bisa dibocorkan untuk menjadi antisipasi kita masyarakat Jawa Timur yang akan melakukan mudik. Titik-titik mana saja yang mungkin menjadi tempat atau lokasi yang rawan kemacetan, kepadatan tadi Dan? Sampai dengan malam tanggal 31, nanti titik-titik kepadatan itu masih banyak akan terjadi pada pusat-pusat perbelanjaan. Akses pusat perbelanjaan ini akan penuh, termasuk titik-titik berkumpul masyarakat. Biasanya masyarakat akan tumpah ruah ke jalan, tumpah ruah bersilaturahmi menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan. Ini juga menjadi perhatian kami. Kami akan gelar personil-personil pada titik-titik tersebut. Kemudian juga yang biasanya juga nanti akan banyak dikunjungi menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan itu masyarakat yang berziarah. Ya, masyarakat yang berziarah ke TPU ini juga akan kami jaga, termasuk beberapa titik yang sampai dengan sebelum Lebaran ini tentu. Tapi sebagian masyarakat kita mulai kalau nggak macet nggak seru, kalau nggak padat. Jadi memang dilematis. Pak, kok sepi Pak ya katanya. Kok nggak ada macet itu sudah diatur. Ya memang kan ada kan perasaan kita kan, loh ini kan malam Lebaran, kok sepi pada kemana itu. Jadi kepengen memperlihatkan itu. Kadang justru sepi itu menjadi kekhawatiran Dan. Ya. Benar nggak sih Dan? Sepi itu menjadi kekhawatiran kita yang berkendara itu karena rawan
ugal-ugalan. Dan Oke, jadi ya mari sama-sama kita turun ke jalan, mari sama-sama kita memeriahkan momentum datangnya Idul Fitri dengan kegembiraan. Ya Mbok ya, kalau misalnya memang ada perlambatan, sabar, nggak usah klakson-klakson. Insya Allah petugas kami akan ada untuk mengatur itu semua. Yang akan melaksanakan takbir, ya mudah-mudahan memakmurkan masjid yang ada di sekitar rumahnya saja tanpa harus berkeliling konvoy, karena tentu ini akan melanggar undang-undang. Mengangkut penumpang di kendaraan bak terbuka, mobilisasi ke sana kemari tentu akan sangat berisiko, potensi berbahaya sangat tinggi. Nah kemudian juga nanti yang perlu, kalau seperti tadi kami sampaikan, kalau di hari raya H+1 ini masih lokalan ya, masih bersilaturahmi. Nanti yang perlu diantisipasi tentunya jalur-jalur daerah wisata. Satu daerah wisata kita yang ternyata di luar dugaan tingkat huniannya di urutan ketiga nasional. Di Magetan, Sarangan. Baru terdeteksi. Nah, kalau kemarin kami lihat pada saat rapat koordinasi tingkat pusat, Sarangan itu muncul di urutan ketiga. Artinya kita punya destinasi wisata yang menarik, yang memang memiliki daya tarik tersendiri, yang artinya mungkin banyak akan didatangi oleh pengunjung nanti dengan sarana prasarana yang ya dibilang terbatas tidak, dibilang luas juga tidak. Jadi mungkin untuk menampung pengunjung dalam jumlah yang sangat besar juga ini tidak direkomendasikan. Ini juga menjadi perhatian kita karena nama Sarangan itu muncul di level nasional ya, dengan jumlah kunjungan tertinggi, maka kita juga telah menyiapkan konsep pengamanan di sana. Mungkin nanti akan ada rekayasa, buka tutup. Sekali lagi masyarakat harap bersabar. Kalau memang nanti ada antrian, kalau memang nanti ada perlambatan, tapi kami upayakan, kami pastikan tidak ada kemacetan. Namanya macet itu stuck. Stuck, nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi kalau memang antri, beda. Kalau memang perlambatan, nah itu beda. Jadi bersabar, sama-sama kita akan bantu urai, karena semuanya akan berlibur, semuanya akan bersilaturahmi, semuanya akan bergembira bersama keluarga. Jadi harus diimbangi dengan rasa sabar ini. Sedikit menarik ini tadi membahas soal destinasi wisata yang memang kita ketahui Jawa Timur ini sebenarnya banyak sekali tempat wisata. Explore Jatim ini cukup dilihat dari berbagai tetangga-tetangga nih, wilayah tetangga ya. Tadi disebutkan ternyata Telaga Sarangan ini cukup ada di urutan ketiga yang disorot secara nasional. Kita masih akan membahas lebih detail lagi terkait dengan dampak nantinya area-area yang menjadi jujukan wisata ini. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang. Mari kita ada Bunda Ratu Joda, salaman dulu. Menjadi Allah yang loman. Bagaimana? Allah pun senang lihat orang-orang yang lomah. Berbagi itu merupakan suatu bentuk syukur yang paling tinggi. Jelang Ramadan sekitar 2000. berkah. Masih di Bincang-Bincang Jawa Post TV, cukup menarik soal mungkin liburan atau lebaran secara lokal. Tadi disebutkan ada Telaga Sarangan ini menjadi incaran destinasi secara nasional. Destinasi wisata ini cukup juga bersumbangsi soal arus juga ya, Dan? Apa nih mungkin strategi-strategi bagi mereka yang mungkin tidak mudik luar provinsi atau lintas provinsi? Semua pihak tentu harus mendukung pertumbuhan wilayah kita ya, Jawa Timur dengan berbagai destinasi wisata. Tercatat 424 lokasi Jawa Timur ini yang telah kami petakan, yang dimungkinkan nanti akan menjadi
tujuan dari para pemudik atau pengunjung wisata lokal maupun luar daerah ya. Karena kami melihat data ini Sarangan itu kok tingkat huniannya cukup tinggi ya. Kami sudah survei bulan yang lalu sebelum masuk ke bulan puasa, kami survei beberapa titik termasuk Telaga Sarangan kami survei. Memang di sana keterbatasan kantong parkir, termasuk akses jalan ke sana yang cukup ekstrim. Ya, pemandangannya view-nya oke, sangat bagus, sangat recommended lah untuk siapa yang pengen nyari. Namun tentunya harus kami juga harus mempersiapkan, mengatur pola-pola, dan tentunya bukan hanya kami ya, dan juga para kita ya pengelola juga harus ikut memikirkan bagaimana agar masyarakat yang datang juga tertampung, karena ini kan akan membangun perekonomian masyarakat sekitar ya. UMKM juga pasti itu sangat-sangat bagus lah peningkatannya di sana. Nah ini harus kita support. Tentu cara mensupport diantaranya betul-betul harus kita prepare, kita persiapkan kantong-kantong parkir yang ada bisa kita manfaatkan, berbagai informasi kita terus gelorakan, termasuk juga antisipasi terhadap cuaca ekstrim. Ini kan terkadang hari ini panas, besok tiba-tiba hujan lebat. Ini berdasarkan prediksi dari BMKG, memang kita berada dalam masa transisi nih antara hujan dengan kemarau. Kita masa transisi, tapi beberapa hari kita rasakan Jawa Timur juga ekstrim. Nah, dengan kesiapan itu semua, ya tidak lain lagi-lagi peran pengguna jalan, peran para pengendara yang memang betul-betul dia mematuhi aturan. Nanti petugas kami yang ada di lapangan mungkin personilnya terbatas, nggak semua, mungkin hanya didirikan, ya terkadang saking terbatasnya, saking mepetnya, kadang suka ada yang cuma ditulis pakai kardus, kasih tanda panah, Anda belok kanan loh, ya udah ikuti aja lah itu. Karena memang situasi darurat yang memang dengan lonjakan yang ada. Artinya kita juga akan melibatkan berbagai potensi masyarakat. Pemuda-pemuda setempat juga akan kita libatkan. Adik-adik pramuka juga akan kita libatkan nanti untuk membantu mengarahkan para pengguna ataupun para pengunjung. Nah, tolong itu dipatuhi. Jangan kali-kali dilanggar, sudah disuruh belok, ngeyel. Enggak Pak, saya muter sini aja dekat. Akhirnya mengganggu yang lain, nyetak kemana-mana. Tahun lalu kita punya catatan juga di Bromo. Ya, tahun lalu catatan di Bromo, begitu terjadi lonjakan. Di momen yang sama, Lebaran? Sama, di momen Lebaran. Mungkin ini menjadi satu PR yang kemarin kita bahas juga, sehingga per hari ini kalau nggak salah, atau besok pagi kita sudah akan kirim tim ke sana untuk kita perkuat. Jadi masuk sebenarnya masuknya tertib bagus. Begitu selesai, yang belakang ini mungkin nggak dapat antrian di depan, nggak dapat view yang bagus, memaksakan. Mengejar view. Nah, ini saya rasa mungkin kalau para driver yang ada di sana mungkin sudah paham ya. Mungkin ya bukan seuzon juga. Mungkin penumpangnya nih, pemudiknya ataupun wisatawannya memaksakan. Sudahlah ambil kanan saja. Saya pengen lihat yang di puncak, yang di atas. Akhirnya supirnya pun terpancing, ikut mengambil jalur kanan. Yang di atas mau turun, ketemu kepala. Itu terkunci sampai cukup lama. Ada sekitar 6 jam. Nggak bisa bergerak sama sekali. Kami harus urai satu persatu dari bawah. Nah ini yang tentunya Jawa Timur dengan titik-titik daerah wisata yang sangat indah, sangat banyak, tentu harus dibutuhkan penanganan dengan melibatkan kearifan lokal ya. Artinya bahwa masyarakat lokal yang selama ini tentunya akan sangat membantu dalam pelaksanaan, sehingga pada saat itu akan terus didatangi oleh para pengunjung, tentu akan yang diuntungkan juga masyarakat sekitar. Dan adakah titik-titik fokus tambahan di momen tahun ini, Dan? Ketika tadi disebutkan bahwa Bromo menjadi satu catatan baru dari evaluasi tahun kemarin, adakah tambahan pos-pos mungkin yang jadi PR? Dalam kurun waktu 1 tahun kita mengevaluasi beberapa ruas jalan, beberapa titik, diantaranya tadi ya Sarangan, kemudian Bromo, kemudian juga
Batu. Beberapa waktu yang lalu kita ketahui terjadi kecelakaan karena remblong, kendaraan-kendaraan yang digunakan tidak layak jalan. Ini juga menjadi perhatian kami. Beberapa potensi ataupun termasuk Jalan Lingkar Selatan ya, JLS ya. JLS ini juga sudah viral, view-nya bagus, dimungkinkan akan menjadi destinasi tujuan di sana, tapi kan memang belum selesai, belum tersambung semuanya. Ini juga informasi untuk masyarakat. Polres tempat telah memberikan himbauan, telah memberikan gambaran daerah-daerah mana yang mungkin bisa didatangi dan nantinya mungkin tidak bisa langsung tembus sampai dengan ke Malang Selatan ya? Malang Selatan masih bisa, tapi kalau sampai dengan tembus ke arah melalui jalan JLS ke arah barat ini belum semuanya tersambung. Ini juga perlu diantisipasi. Jadi beberapa titik yang memang menjadi evaluasi kami underline tebal, ya diantaranya itu, termasuk Batu, termasuk juga himbauan kepada para PO ya, yang nantinya akan digunakan. Masyarakat juga agar berhati-hati yang nanti akan menggunakan bis wisata, pastikan bisnya sudah layak jalan. Oke. Apalagi untuk memang nanti daerahnya, entah daerah pegunungan, entah jalannya cukup jauh, ini agar diperhatikan betul. Dan ini karena momen mudik lebaran ini cukup panjang ya di 2025 ini. Terus juga banyak tol baru yang sudah mulai beroperasi dari Polda dan tim PJR sendiri. Bagaimana mungkin ada yang spot atau titik khusus yang kemungkinan ada wisatawan dari luar provinsi yang sengaja berkunjung hanya sekedar liburan walaupun tidak dikatakan mudik? Wilayah timur, Pasir Putih, masyarakat sekarang sudah dipermudah dengan akses tol Gending Keraksaan. Kemudian ada juga akses sekarang yang sekarang dibuka, baru kita survei kemarin, digunakan baru bisa satu lajur jalan itu di Python. Itu sudah bisa, jadi memperdekat jarak pergerakan masyarakat yang sekiranya memang nanti akan mengarah ke Banyuwangi, akan mengarah mungkin di sekitar Pasir Putih, daerah Situbondo, Probolinggo, itu akses jalannya sudah sangat bagus, dan kita juga ada penambahan 2 pos titik khusus ya yang kami tempatkan itu di pertigaan exit tol Keraksaan dan Python. Ini kita tempatkan karena memang masih dalam proses. Ini baru fungsional, belum operasional, jadi masih fungsional karena memang masih dalam proses pengerjaan, namun dimanfaatkan untuk mengantisipasi mobilisasi nanti yang tinggi, mobilisasi perjalanan masyarakat yang tinggi. Untuk Python sampai dengan hari H baru akan digunakan kendaraan yang dari arah Probolinggo mau ke arah timur. Nanti sebaliknya H+1 jalur itu baru hanya akan dibuka dari arah timur yang akan ke barat melalui tol Python. Kalau untuk Keraksaan ini sudah bisa dua-duanya digunakan. Namun juga karena kondisinya masih finishing, masih ada material-material mungkin di sekitar sana yang masih cukup kurang nyaman lah kalau menurut kami. Jadi kita tempatkan personil di sana untuk membantu kelancaran masyarakat. Karena masih bersifat fungsional ya. Dan mungkin mengantisipasi adanya mereka karena sudah banyak informasi sudah bisa diakses. Menghindari adanya mereka yang tidak tahu dengan jalur, mendadak melintas tanpa paham dengan medan. Ini kan menghindari dengan kejadian yang tidak diinginkan. Seperti tadi disebutkan bahwa ternyata di sana masih belum finishing total. Kita tahan dulu ya Dan ya, untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi,
komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Masih di Bincang-Bincang Jawa Pos TV, tidak terasa kita di segmen terakhir nih, hanya ada waktu beberapa menit. Mungkin poin-poinnya, mengantisipasi kecelakaan. Tadi disebutkan bahwa ada jalur fungsional yang nantinya akan difungsikan. Kita lihat tradisi kita, masyarakat ya, yang kadang enggan untuk macet tapi pengen mencoba jalur baru. Apa langkah dari Lantas sendiri, Dan? Untuk diketahui bahwa jalur tol, jalan tol yang sifatnya fungsional ini tidak dibuka selama 1 kali 24 jam, tidak. Dia hanya dioperasionalkan mulai dari pukul 8 sampai dengan 16.00. Karena kita batasi, tidak kita berikan itu untuk malam hari. Dan hanya untuk kendaraan golongan 1. Hanya kendaraan golongan 1, artinya kendaraan pribadi yang boleh melintas di sana. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar tidak boleh. Berarti akan ada petugas yang standby. Ada petugas yang akan di-standby-kan. Karena memang sekali lagi ini hanya untuk membantu, mengurai, mempersingkat perjalanan masyarakat yang mungkin kalau misalnya keluar dari Gending, harus misalnya mau ke Banyuwangi, ya Gending belok kanan langsung lewat jalur pantura sini, banyak ketemu dengan truk, banyak ketemu dengan aktivitas masyarakat. Mungkin sekarang ada di Pangkas melalui Keraksaan, ada lagi di Pangkas melalui Paiton, itu mungkin bisa mempermudah masyarakat. Tapi ada batasan waktu yang tidak bisa dilalui, ya ini malam hari itu nggak bisa. Termasuk juga jenis kendaraan. Termasuk juga mungkin yang perlu diantisipasi nanti ya daerah-daerah yang memiliki wisata religi juga perlu diantisipasi. Selebihnya insya Allah selama masyarakat dan kita semua mematuhi berbagai aturan, mengikuti petunjuk dan arahan yang akan diberikan oleh petugas kami, akan lancar. Karena masyarakat tentu kan nggak dengar, masyarakat nggak tahu situasinya ini kenapa ditutup. Sudah tahu ditutup masih ditungguin, Pak saya pengen di situ. Ya Pak lagi ditutup di sana, nggak bisa. Petugas kami dilengkapi dengan sarana komunikasi semua, HT, kemudian kita punya program MQR, manajemen Mahamir Quick Response, kita bisa memantau 1.322 kamera memantau aktivitas di jalan raya, ditambah sebanyak 107 kendaraan patroli kami yang sudah dipasang kamera. Ini kita melihat bahwa contoh misalnya ini kenapa macet nih, ada persimpangan aja, ya persimpangan, ini macetnya panjang. Maka petugas akan menghentikan, beri tengah, hentikan. Walaupun kalau bahasa kami itu dimanualkan, stop semua jurusan, mana ekor terpanjang, oh ekor terpanjang dari selatan, oke jalankan dulu selatan. Walaupun dia merah akan dijalankan. Selatan, begitu selatan sudah sampai semuanya betul-betul ekornya ini sudah sama-sama menipis, baru kita normalkan mengikuti traffic light. Gitu. Jadi jangan lupa ini kok saya hijau kok mau dilakukan, sepanjang ada petugas itu namanya diskresi kepolisian. Tetap harus mengikuti instruksi oleh petugas. Dan mungkin kita tegaskan lagi, titik-titik manakah selama momen arus mudik ini yang berpotensi tinggi mobilitas kendaraan? Untuk titik ada polanya tadi ya yang kami sampaikan. Kalau untuk sebelum Lebaran itu nanti lokalan, ya lokalan artinya di daerah ataupun tempat pusat perbelanjaan. Kemudian nanti di hari H itu mungkin juga nanti akan berada pada masih sifatnya lokalan, destinasi wisata religi. Baru nanti setelah itu daerah-daerah wisata yang nantinya banyak akan dikunjungi seperti mungkin Malang, Bromo, Sarangan, Pasir Putih dan lain sebagainya. Nanti akan banyak 424 lokasi wisata nanti yang sudah kami petakan, kami datakan, nanti yang akan mungkin banyak dikunjungi oleh masyarakat. Karena ya itu tadi 16% masyarakat kita keluar ditambah 16% yang masuk. Nah, jadi yang masuk banyak yang dari luar nih,
Bukan hanya orang dari Jawa Timur, tapi orang dari luar, saudara-saudara kita yang luar yang ingin melihat keindahan Jawa Timur, ini juga nanti akan kita amankan. Ada mekanisme untuk sampai melakukan penguraian atau buka tutup arus? Tidak sampai seperti itu? Atau Tahapan itu pasti ada. Kita telah menyiapkan sampai dengan eskalasi merah bahasa kami. wilayah mana, Dan? Hampir di semua titik. Semua titik ya, seperti contohnya titik-titik kemarin. Hijau artinya normal. Antrian kendaraan tidak lebih dari 1 kilometer. Ini kami anggap hijau. Ya, antrian ya. Kemudian eskalasi kuning, manakala antrian sudah lebih dari 1 kilo. Ini sudah kuning. Maka akan ada pola-pola, apakah rekayasa, apakah nanti one way, apakah nanti mungkin di kontraflow, dan lain sebagainya, itu nanti akan kita lakukan. Barulah eskalasi merah, manakala antrian memang sudah panjang, dan memang volume kendaraan ini sudah membludak, sangat membludak, maka kita akan urai dengan berbagai pola penutupan akses jalan, ini akan kita lakukan. Oke, terakhir mungkin, Dan, himbauan bagi para masyarakat Jawa Timur yang melakukan mudik atau hanya sekedar liburan nih di dalam provinsi sendiri, agar kita bisa menjalankan mudik lebaran atau hanya sekedar liburan lebaran secara aman saat berkendara dan juga nyaman bersama keluarga. Himbauan untuk masyarakat, Dan. Kepada saudara-saudara saya di Jawa Timur, tentunya momen yang sangat indah untuk bersilaturahmi, momen menjelang Hari Raya Idul Fitri, dengan kita bisa mengunjungi kerabat, kita bisa mengajak keluarga untuk berlibur ke tempat-tempat wisata sambil bersilaturahmi. Ini momen yang tentunya nanti akan mewarnai kebahagiaan kita di Hari Raya Idul Fitri ini. Oleh karena itu, pastikan kendaraan yang akan digunakan dalam kondisi yang prima, termasuk para pengendaranya juga harus fit dan patuhi berbagai aturan berlalu lintas. Ikuti petunjuk dan arahan yang nanti akan diberikan oleh petugas kami di lapangan, sehingga kehadiran kita selain nyaman, kita selamat di jalan dan keluarga juga bisa nyaman. Mungkin Demikian. bagi masyarakat yang butuh bantuan petugas, Dan, adakah pos-pos yang sudah disiapkan untuk mereka beristirahat? 149 pos pengamanan, 42 pos pelayanan, 17 pos terpadu telah tergelar. Lengkap dengan berbagai fasilitas, di dalamnya ada fasilitas kesehatan, fasilitas istirahat, yang lainnya sudah ada di sana. Silakan boleh dicoba, boleh dikunjungi, itu mungkin masuk destinasi juga ya. Silakan kalau melihat, karena kami juga insya Allah bisa pos kami bisa dijadikan untuk tempat istirahat, hanya untuk bercengkrama, mencari informasi juga di sana ada. Silakan bisa dimanfaatkan untuk kita semua. Destinasi baru ya, Dan, ya, bersama Destinasi polisi. baru. Terima kasih, Dan, atas waktunya sudah menyempatkan bergabung bersama tim Jawa Pos TV, memberikan informasi terkait dengan arus mudik, bagaimana kita bisa menjalankan mudik 2025 ini dengan nyaman, bisa berkumpul sama keluarga. Dan tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda di Bincang-Bincang Jawa Pos TV edisi kali ini. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.